Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam konten video sejarah saya. Pada hari ini, saya ingin mengucapkan eh, apa ya? Saya lupa. Hari banyak kesibukan jadi sedikit ngeling dikit. Yang jelas kita berdoa dulu ya, para viewers. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan tentunya para viewers selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja viewers sekalian. Nah, di materi kita kali ini, di video kita kali ini masih membahas tentang revolusi-revolusi dunia. Yang kita bahas adalah revolusi Prancis. Namun perlu saya ingatkan, ini hanyalah ringkasannya saja yang saya berikan. Nanti para viewers silahkan mencari referensi-referensi lain yang berhubungan tentang revolusi Prancis tentunya. Namun sebelum sebelum saya lanjut, bagi para viewers yang belum menonton video saya sebelumnya atau part sebelumnya, nanti akan ditampilkan linknya di atas. Oke, dan jangan lupa untuk like, subscribe channel saya, bantu saya ya untuk mengembangkan channel ini jika memang channel ini bermanfaat buat viewers. Oke, lanjut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang revolusi Amerika atau yang dikenal sebagai perang kemerdekaan Amerika Serikat terhadap Inggris. Nah, kita masuk kepada revolusi Prancis. Revolusi Prancis tentunya kita awali dengan latar belakang. Latar belakang revolusi Prancis dikarenakan adanya munculnya filsuf atau pemikiran-pemikiran baru yang tentunya mempengaruhi suatu negara gitu. Contohnya kayak sebuah pepatah. Siapa yang pernah ngucapin ini? Oh, kalau nggak salah Stalin deh. Mantan pemimpin Uni Soviet itu pernah bilang seperti ini. Eh, Apa sih yang tajam di dunia ini? Pisau? Tidak. Peluru? Tidak. Tapi ide, pemikiran. Dalam hal ini adalah ideologi. Ya, ideologi adalah sesuatu hal yang sangat tajam dan memiliki impact yang jauh lebih deadly daripada sebuah peluru ataupun pisau. Itu gambarannya, atau bahasa modernnya sih seperti ini. Eh, Ideologi itu tidak mati, yang mati hanyalah, ideologi itu tetap hidup. Walaupun ada negara yang masih menganut ideologi tersebut. Kayak contohnya Cina. Cina itu menganut ideologi komunis. Tetapi secara ekonomi dia apa? Pragmatis. Pragmatis dan pasar bebas. Artinya apa? Artinya ya ideologi itu hanya sebatas konsep. Itu. Tapi kembali lagi, setiap orang punya opini yang berbeda. Itu gambarannya. Munculnya filsuf yang membawa pembaruan, misalnya seperti Niccolo Machiavelli, kemudian Voltaire dan lain sebagainya. Itu memberikan pengaruh yang besar. Sekaligus juga menandakan apa? Munculnya golongan-golongan filsafat. Golongan-golongan filsafat yang mempertanyakan sesuatu hal. Kemudian latar belakang berikutnya itu tadi secara pemikiran ya. Kemudian adanya absolutisme monarki atau kerajaan. Pada masa kerajaan Prancis ada istilah l'état est mort. Bahasanya gitu sih. Kalau yang saya dengar bahasa Prancis nggak salah ya. L'état est mort. L'état est moi. Kalau mungkin Indonesia ngomong gitu. Negara adalah saya. Nah, itu bentuk absolutisme seorang raja. Makanya jenis-jenis negara atau yang menganut sistem monarki itu kan akhirnya terbagi dua ke depannya. Ada yang menganut monarki konstitusional, ada yang monarki absolut. Kalau absolut mutlak di tangan sang penguasa, entah itu raja ataupun ratu. Ya, Prancis ketika itu dikuasai oleh raja yang dikenal sebagai Louis ke-16. Ya, Raja Louis. Kemudian adanya ketidakadilan politik, ya karena adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial artinya pelapisan sosial atau kastanisasi dalam sebuah masyarakat. Adanya masyarakat bangsawan, borjuis, gereja, dan masyarakat biasa atau jelata, atau bahasa lainnya disebut proletar. Seperti itu. Kemudian
yang terjadi di Prancis juga mengakibatkan revolusi adalah keuangan negara yang mengalami defisit. Oh ya, mungkin di antara viewers juga bertanya-tanya, itu background-nya apa itu? Oke, ini adalah ilustrasi. Walaupun sebenarnya kalau dari beberapa referensi yang saya baca, eh, apa namanya? Ini adalah ilustrasi penyerangan penjara Bastille. Makanya di Prancis itu setiap tahunnya biasanya ada perayaan Bastille Day istilahnya ya, kalau bahasa Inggrisnya begitu. Jadi ini adalah momen di mana masyarakat biasa itu menyerang penjara dan menjarah isinya. Apanya isinya? Amunisi, senjata dan lain sebagainya. Terus para napi-napi tersebut ya ternyata pas saya telusuri beberapa referensi yang saya baca, oh isinya hanya penjahat-penjahat kelas teri gitu. Tapi karena ini bicara revolusi, bisa dikatakan Bastille ini sebagai simbolisasi atas kekuasaan raja secara absolut. Terlebih lagi kondisi ekonomi. Nah, ekonomi lagi kan. Ekonomi negara Prancis ketika itu juga mengalami defisit akibat ya mungkin ada yang mengetahui namanya Marie Antoinette. Ya, seorang ratu Prancis yang boros, ya boros karena suka dandan, itu berpakaian cantik dan sebagainya, gitu ya. Mungkin bagi para jomblo membayangkannya seperti kita melihat apa ya? Kayak ngelihat cewek di IG, oh cewek ini mahal, make upnya aja skincare-nya berapa gitu kan. Mikirnya begitu ya. Mungkin itu bisa ngaruh nggak ke suatu negara? Ya bisa karena negara absolut. Jadi keuangan negara dipakai untuk hal-hal yang remeh-temeh. Ya kayak tadi. Ketika itu Marie Antoinette diberikan julukan sebagai Ratu Pesta ya. Ratu Pesta karena sering menggelar pesta, kemudian suka memberi barang-barang mahal di saat masyarakatnya mengalami kelaparan. Makanya bisa dikatakan pemimpin yang baik itu harus memiliki rasa simpati dan juga empati terhadap orang yang memiliki kekurangan. Kekurangan dalam arti mungkin mereka sulit untuk mencari makan dan sebagainya. Gitu. Keuangan negara mengalami defisit. Terlebih lagi Prancis juga jangan salah juga terlibat konflik dengan siapa? The Union Jack alias Inggris. Seperti yang diketahui sebelum revolusi ini, Prancis membantu Amerika dalam revolusinya dengan mengirimkan tentara. Dan jangan salah, mengirimkan tentara itu bukan berarti tidak butuh uang. Ya, mulai dari logistiknya, bajunya, amunisinya, dan lain sebagainya, itu butuh biaya. Makanya itu juga bisa mempengaruhi. Terlebih lagi di Eropa sendiri juga mengalami ketidakstabilan karena banyaknya perang-perang kayak misalnya perang koalisi antara ya kembali lagi Inggris, Prancis beserta sekutunya dan sebagainya. Itu. Lanjut. Jalannya revolusi ya ini urutannya ya, walaupun mungkin ada urutan yang mungkin terlewat dan sebagainya, tapi ya ini sebagai ilustrasi yang sederhana saja. Saya gambarkan seperti ini. 17 Juni 1789, sebagian anggota Dewan Nasional General membentuk Dewan Nasional yang tujuannya untuk mengantisipasi ataupun untuk menjadi semacam dewan yang mengawasi penyelenggaraan negara, di mana Dewan Nasional menuntut peran politik yang seimbang antara siapa? Antara golongan-golongan bangsawan dengan yang di bawahnya. Pengakuan hak-hak rakyat dan pembentukan undang-undang, salah satunya itu. Raja Louis XVI berusaha membubarkan Dewan Nasional karena merasa ya kepentingannya diganggu, kepentingan dari golongannya diganggu. Jadi merasa diganggu ya mereka berusaha membubarkan Dewan Nasional. Dan sesungguhnya ini adalah hal yang wajar kalau saya katakan karena tidak hanya revolusi Prancis saja, di beberapa negara-negara monarki yang mungkin tidak istilahnya ortodoks atau istilahnya kaku, menganggap ya ibaratnya adanya Dewan Nasional ini merubah tatanan lama yang sudah dianggap mapan menjadi pakem yang kuat gitu. Tapi mereka tidak menyadari sistem tersebut sudah dikatakan sudah uzur dalam artian sudah tidak sesuai dengan zaman.
Itu gambarannya. Kemudian rakyat menolak pembubaran Dewan Nasional dan menyerang penjara Bastille yang dianggap sebagai simbol absolutisme raja. Itu salah satunya. Kalau kita bicara revolusi Prancis, ya ini ilustrasinya, penjaranya diserang. Kemudian, ini yang menarik. Ini yang dikenal sebagai guillotine. Guillotine di sini adalah alat pancung, alat untuk memotong kepala. Jadi guillotine ini memang selalu identik dengan revolusi Prancis karena disinilah yang namanya Louis ke-16 dan Marie Antoinette juga dihukum pancung. Tapi kenapa kok tidak diselamatkan? Sebenarnya mereka ingin melarikan diri, cuman karena mengetahui rute pelariannya diketahui, maka tertangkaplah mereka di daerah sekitar daerah perbatasan, mungkin dengan Austria atau Swiss. Jadi ketika itu, ya itu tadi, kepala orangnya dimasukin tuh di lubang itu, diam, dibacakanlah kesalahan-kesalahannya bla 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 bla, dan pisau yang ada di atas yang beratnya, saya nggak tahu beratnya berapa, jatuhlah ke bawah dan dalam sekejap kepalanya masuk ke dalam keranjang. Plok 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 plok, serot, darahnya keluar, itu kan potong lehernya. Dan itu adalah hal yang umum di masa tersebut, di mana eksekusi mati itu ditonton oleh banyak orang. Ya, memang itu contohnya. Lanjut. Ini mungkin bagian terakhir ya, karena saya tidak banyak panjang lebar mengenai revolusi Prancis, karena ingat literasi. Berbanyaklah baca buku, artikel, majalah atau dan lain sebagainya, surat kabar, dan tentunya karena ini materi menarik, coba kalian cari artikel-artikel tentang revolusi Prancis. Nah, Paris, ya. Eiffel, I'm in love, ya kan. Bicara Paris, ya inilah simbol apa ya? Sebuah simbol dunia itu, simbol dunia di mana Eropa tuh jaya-jayanya dalam peradabannya, salah satunya dengan adanya Paris ini. Ya salah satunya Eiffel Tower, yang dirancang oleh Gustave Eiffel, yang juga pernah merancang konstruksi dasar dari Liberty Statue di Amerika Serikat. Oke, ini kita lanjut. Pengaruh revolusi Prancis. Banyak sekali, kita mulai dari yang atas. Berkembangnya sistem demokrasi. Ya, berkembangnya sistem demokrasi dan merubah pemerintahan menjadi republik. Kalau sekarang, jadi kalau misalnya bicara republik itu menurut para ahli sejarawan Prancis, Republik Prancis itu terbagi dalam beberapa bagian berdasarkan periode waktunya. Nah, ketika revolusi Prancis disebut Republik pertama. Kalau sekarang disebut Republik ke-5. Saya masih mencari tuh buku sejarah Prancis itu karena bukunya cukup mahal dan itu hasil terjemahan dari bahasa Prancis. Berkembangnya sistem demokrasi ini apakah berdampak hanya di Prancis saja? Tidak. Dampaknya bahkan sampai keluar Prancis itu sendiri, termasuk ke tetangga-tetangganya seperti Belanda. Nah, kalau kalian yang pernah nonton video saya tentang masa kolonial, adanya Republik Batav sebagai bentuk bagian dari dampak revolusi Prancis. Jadi gelombang revolusi Prancis ini tentunya menjadi kekhawatiran negara-negara monarki di Eropa. Tidak hanya Inggris, tapi juga Rusia, Prusia, bahkan Austro-Hungaria, Italia, dan lain sebagainya. Nah, maka tak pelak ketika revolusi Prancis ini berakhir, kemudian muncul Republik pertama, mereka nggak langsung berdamai, mereka tidak lama kemudian terlibat perangan gitu, karena khawatir dengan adanya revolusi ini yang akan menghancurkan tatanan lama monarki itu. Kemudian dampak berikutnya atau pengaruhnya munculnya paham liberalisme, nasionalisme, bahkan kapitalisme. Konsep-konsep ini udah mulai bermunculan, walaupun tidak serta-merta sistem-sistem ini diterima ataupun berjalan dengan lancar. Ya ibaratnya kayak tadi, ekspektasi dengan realita. Gitu.
Berkembangnya sistem a rule by law ya, salah itu saya lupa rubah hurufnya. Sistem hukum ya, semua sistem hukum. Jadi sistem hukum kemudian penghapusan sistem feodal atau feodal ini kalau digambarkan keturunan. Contoh, kalau kita bicara Prancis, bicara revolusi tidak lepas dari satu nama juga yang bernama Napoleon. Napoleon Bonaparte. Sesungguhnya dia lahirnya tidak di Prancis sih, tapi di salah satu wilayah yang diduduki Prancis, itu Korsika kalau tidak salah namanya. Kalau silakan diralat ya kalau misalnya saya salah. Nah, ketika itu Napoleon masuk dalam ketentaraan. Nah, di mana biasanya di ketentaraan Prancis pada masa kerajaan yang bisa mendapat kedudukan biasanya orang yang punya darah biru atau bangsawan. Jadi tidak berdasarkan keahlian, namun semua itu berubah ketika revolusi terjadi. Dihapuskannya sistem feodal, jadi semua ranking-ranking militer itu harus disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan mereka. Kemampuan mereka dalam ya strategi, peperangan, dan sebagainya. Namun yang jelas, revolusi Prancis ini secara militer memberikan dampak yaitu dengan dibuatnya sebuah organisasi militer yang rapi. Makanya Napoleon terkenal dengan antara infanteri dengan artileri. Seperti itu. Infanteri dengan meriam artilerinya, gitu kan? Itu gambarannya. Kemudian pengaruh berikutnya kapitalisme semakin berkembang ya akibat perkembangan liberalisme. Jadi dari segi ekonomi nantinya ekonomi itu tidak serta-merta harus dikendalikan oleh pemerintah, tapi diberikan kepada swasta sebagai apa? Bentuk persaingan yang sehat. Salah satunya itu. Kadang biasanya kan satu sama lain saling berusaha ya untuk memperoleh keuntungan. Itu aja. Nah, mungkin hanya ini saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai revolusi Prancis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Namun saya tidak menutup pintu untuk kritik dan saran. Silahkan isi kolom komentar. Mau ngasih saran atau kritik atau ya membantu untuk mengembangkan channel ini, saya akan senang sekali. Dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan, kalau memang COVID-nya selesai ya, amin. Saya punya rencana yang cukup menarik untuk saya buatkan kontennya. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga para viewers dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah. Itu saja. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa bahagia. Bon voyage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.